lanjut ke kayak pertanyaan beberapa netizen ini sebenarnya udah berkali-kali sih mereka tanya itu. Nah, mereka tuh minta Mbah menceritakan gitu perjalanan tim Zona Mistis sampai terbentuk sekarang itu gimana itu. Itu nanti Mama saat ngedit dikasih aja VT-VT-nya ya. Nanti Mbak akan jelaskan. Yang pertama, Mbah tidak pernah mengajarkan sesuatu hal yang instan terhadap teman-teman Zona Mistis. Ya, anggota tim Zona Mistis. Ternyata ilmu itu bertahap. Ternyata ilmu yang dengan guru itu ada tangganya. Pelan, pelan, pelan. Dalam kategori nggak ada yang instan sama sekali. Maka Mbah membentuk tim Zona Mistis itu lebih dari 3 tahun hingga di posisi yang sekarang. Kalau kalian semua sobat mistis nih adalah subscriber lama Mbak Mijan, pasti kalian tahu perjalanan tim Zona Mistis. Dari yang pertama, beberapa tahun yang lalu, masih rombongan, mereka masih penakut. Mereka kalau explore harus pakai tasbih, itu nanti boleh dilihat gambarnya, Tiamat ya, nanti dimasukin VT-nya. Mereka pada pakai tasbih, oke. Kemudian kita latih kembali naik level berikutnya. Kita ajari mereka berpuasa. Kita ajari mereka beriadah, berzikir, mengenal lebih dekat dengan dimensi yang tak kasat mata. Dengan cara kita melepas pelan-pelan tasbih yang dikalungkan di leher anggota tim Zona Mistis. Masih belum cukup. Kita naikin level lagi yang ketiga adalah penggemblengan mental. Jadi anak-anak disuruh jaga base camp. Ronda di base camp. Itu adalah cara kita menempa mental mereka sampai benar-benar jadi. Itu tahun lalu. Berarti tahun yang kedua. Tahun yang berikutnya, di lokasi eksplorasi, di lokasi syuting, satu persatu tim Zona Mistis kita suruh apa? Tantang nyali. Itu naik lagi levelnya, tantang nyali. Kemudian yang terakhir mulai lepas dari tasbih, kemudian lepas dari tantang nyali, lepas dari jaga base camp. Mereka kita bekali dengan energi yang positif. Pelan, pelan, pelan mereka mengerti tentang apa itu dunia yang tak kelihatan. Maka mereka belajar proses dari mediumisasi. Pelan, satu persatu. Pertama Mas Budi dulu, kemudian Jamal, lalu Mas Angga, lalu Mamet, lalu Mang Diri dan sebagainya. Sampai nanti mereka benar-benar mateng, semakin mateng, dan ya sekarang ini alhamdulillah kemajuannya sudah pesat. Tapi tentu yang perlu jadi perhatian adalah prosesnya ini. Ya. Kalau soal hasil akhir sih biasa saja. Tapi apresiasi Mbak Mijan terhadap anggota tim adalah sabarnya mereka untuk mengikuti proses yang tidak instan, yang penuh dengan lika-liku, penuh dengan hal-hal yang menakutkan dan sebagainya. Itu. Kemudian kan dari belajar semua kan diajarin mediumisasi gitu. Kenapa kemudian jatuhnya yang sering untuk di mediumisasi adalah Mas Budi sama Bang Jamal? Kira-kira apa yang membedakan mereka dengan tim Zona Mistis yang lain? Fokus dari mereka berdua lebih terbuka dibanding kalian yang lain. Fokus dari Mas Budi dengan fokus Jamal itu lebih tinggi dibanding Mang Dede, Mamet, sama Mas Angga. Nah, orang-orang yang bisa fokus tinggi, mereka tuh bisa kita arahkan untuk menyerap energi yang ada di sekitar. Gitu. Kan ada yang bilang katanya, kalau orang kerasukan itu kan jelek banget gitu. Buruk banget itu, energinya bercampur dengan setan. Enggak gitu. Ada sebuah perjalanan penting, bagaimana orang dulu meyakini tentang memasukkan proses roh yang orang yang sudah tiada. Kemudian mereka ditanya dan sebagainya. Ini ada tradisi loh, ada tradisi itu. Itu zaman dulu. Siapa yang ditunjuk untuk menjadi mediator? Orang yang diyakini bersih dari lahir maupun batinnya. Karena untuk menerima informasi yang sifatnya tak kasat mata. Gak boleh sembarangan. Itu gitu.
Jadi Mbah juga mengajarkan ini proses mediumasi yang bukan urakan. Mereka benar-benar kita siapkan mentalnya lebih dulu. Nggak cuma tiba-tiba jreng, nggak. Bahaya. Gitu. Terus apa lagi yang mau Mbah kayak tingkatin lagi dari tim Zona Mistis ke depan gitu Mbah? Gini, tim Zona Mistis sebetulnya di endingnya nanti Mbah pengen mereka jadi orang yang rajin ibadah, Mbah pengennya mereka jadi orang yang semakin dekat dengan Quran, jadi pengennya jadi manusia-manusia Quran. Yang berikutnya Mbah pengen mereka bermanfaat buat keluarga terutama dan orang lain. Seandainya nanti memang Mbah perlukan, Mbah butuhkan untuk membuat mereka memiliki cakra penyembuh, memiliki energi penyembuh, memiliki kekuatan penyembuh, maka itu akan Mbah buka dan Mbah akan ajarkan pelan-pelan. Tuh. Standarnya gitu Mbah, kalau misalkan ada kan sobat mistis pengen belajar tentang dunia supernatural, sebenarnya standarnya itu biasanya berapa tahun gitu Mbah sampai titik dimana oke nih udah cukup gitu. Standar minimal 3 tahun, minimal ya 3 tahun. Mbah, ya. Standar 3 tahun. Tapi kalau misalnya memang mereka pengen lebih mendalami lagi, 7 tahun lah. 7 tahun. Standar ya, 7 tahun.